Oke, kita lanjut lagi obrolan kita yang menarik gitu ya, karena Cirebon saat ini akan dijadikan provinsi atas desakan keadaan di Jawa Barat. Jawa Barat yang sudah seperti ini gitu, memaksa agar Cirebon berpisah dari Jawa Barat, dimekarkan. Nah sekarang dengan mandiri Bu, bukan berpisah. Oh iya, nggak boleh terpisah. Mandiri, otonomi daerah. Nah, setelah ada itu bagaimana komentar kita sebagai warga Cirebon, warga kota Cirebon loh. Jadi kita harus misahin warga Cirebon yang nanti akan menjadi provinsi dan warga kota Cirebon, Mas. Dengan ada ini 7. Ya, kalau kita berharap testimoni dari masyarakat, pasti pro dan kontra itu Pasti akan ada. muncul ya. Tapi kita lihat dari tadi sejarahnya gitu kan. Iya. Dari rentetan usulan Provinsi Cirebon itu menguat sejak lama. Iya. Dan saat ini muncul kembali itu. Bahkan generasinya juga sudah berbeda ya. Kita bersyukur punya teman-teman yang peduli, punya tokoh-tokoh Cirebon yang peduli bicara tentang Cirebon agar lebih mandiri. Iya. Ya bukan bahasa, mohon maaf, kalau memisahkan diri itu kan kesannya konotasinya kurang baik bukan lah ya. Berpisah, tapi bukan. ingin mandiri, ingin lebih mandiri. Iya. Maka ketika bicara kemandirian harus komprehensif ya. Bagaimana persiapannya, bagaimana catatan-catatan tentang pembangunan masa lalu sampai saat ini, perubahan-perubahannya kalau memang signifikan, berarti ada progres yang bagus tuh untuk ke arah kemandirian ya. SDM warga kota kabupaten yang akan menjadi provinsi juga betul-betul mengalami peningkatan. Ya kita lihat data BPS misalkan ya, ada peningkatan signifikan gak nih tentang sumber daya, kemudian tentang ekonomi, tentang infrastruktur, tentang fasilitas-fasilitas lainnya, termasuk bagaimana kekuatan daerah-daerah untuk survive gitu dengan anggarannya, dengan APBD-nya. Nah, pertanyaannya tentu kalau bersatu nih ya dalam satu provinsi wilayah tadi, Cirebon Kota, Kabupaten Cirebon, kemudian Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Indramayu, ditambah Indramayu Barat nanti ya, dan Cirebon Timur. Nah, saya kira secara geografis memang menyatu gitu kan. Tapi apakah pertimbangan-pertimbangan lain sudah memenuhi kriteria itu sesuai yang dipersyaratkan oleh kementerian ya, oleh pemerintah pusat tentang apa? Tentang daerah otonomi baru. Ya itu harus ditelaah. Iya Mas. Kan gini, sekarang kondisinya bahwa kota-kota yang ada, wilayah-wilayah yang ada sekarang ini yang kita sebut tadi 5 yang diwacanakan menjadi 7. Mereka ini berkembang sendiri-sendiri. Kan mereka ingin mandiri kan. Kota Cirebon ingin mandiri dengan kotanya sendiri, dengan wilayahnya. Kabupaten juga demikian, Indramayu juga demikian. Kayaknya tidak bisa serta-merta Provinsi Cirebon nih gitu, nggak bisa. Pastinya harus ada masa transisi. Bahwa tahun sekian loh, 5 tahun lagi akan ada Provinsi Cirebon. Sehingga konsolidasilah, ada persiapan, ada masa transisi. Jadi tidak langsung serta-merta didirikan provinsi gitu, dengan kotanya ini. Nah sepertinya gitu kalau obrolan kita nih warga nggak memikirkan teknik gitu ya, simple aja, tampaknya tidak bisa langsung berdiri. Harus ada masa transisi. Udah dikasih tahu ya, tahun sekian akan menjadi Provinsi Cirebon gitu. Ini terlepas dari emosional budaya gitu yang keinginan kita yang dulu. Tetap bagaimanapun juga kalau memang ingin didirikan Provinsi Cirebon harus ada masa transisi di mana kita siap untuk menjadi provinsi, sehingga kita tuh mandiri secara keseluruhan, secara provinsinya. Tapi tentu saja Mas jangan lupa, bagaimanapun juga masing-masing kota itu kan ingin tetap mandiri juga. Jadi tidak serta-merta bahwa oh iya saya ingin mandiri provinsi. Lah tapi kota Cirebonnya bagaimana? Kalau saya nih Mas, kalau boleh mengusulkan, oke lah
Provinsi Cirebon setuju. Tapi tolong, kan mau dibagi nih ceritanya Provinsi Cirebon. Indramayu aja mau dibagi 2. Ya. Kabupaten Cirebon aja kan mau dibagi 2. Betul. Wilayah timur. Betul. Kota Cirebon masa cuma 5 kecamatan. Jadi harus ada perluasan gitu. Harus dong. Harus ada perluasan wilayah. Iya, jadi Kota Cirebonnya sendiri yang mungkin akan dijadikan ibu kota dari provinsi, tentu harus wilayahnya juga harus mekar. Yang sudah tuh baru wilayah hukum. Ya, wilayah Kota hukum Cirebon aja kan sudah secara wilayah hukum sudah melebar iya, ya. sudah Sudah bertambah ya. Sudah bertambah. Wilayah Mundu sudah Betul. masuk, Mundu kemudian sudah wilayah sampai ke Suranenggala, ya, Gunung Jati, Kapetakan ya. Kapetakan kan itu sudah menjadi wilayah hukum Kota Cirebon. Jadi seandainya ini mah harapan Secara gitu kan, geografis juga ya, dilakukan. itu kan. Jadi harapannya apabila nanti pemerintah pusat menjadikan wilayah Jawa Barat wilayah Cirebon ini menjadi sebuah provinsi, ya tentu diiringi dengan perubahan-perubahan yang sama di kotanya. Secara geografis. Ya, kan Indramayu bagi 2, Kabupaten Cirebon bagi 2. Cirebon pun kotanya diluaskan karena nggak mungkin 5 kecamatan, kecil sekali Mas. Kalau ada perluasan berarti menyelesaikan problematika lama ketika kita bicara batas kota dan kabupaten. Iya. Wilayah Sukapura dulu kan sempat ramai Iya, itu. sempat ada Itu akan selesai sebenarnya. Iya, Pilang kan Sukapura, Cipto kan itu kan udah, padahal itu sebenarnya mepet banget dengan kota gitu. Nah, ini kan namanya juga berandai-andai. Seandainya kalau memang akan ada provinsi Cirebon tersebut dan dalam masa transisi itu ya sekalian aja. Sekalian diatur gitu. Karena Kota Cirebon itu daerah terkecil se-Jawa Barat. 37 meter persegi. Hanya ada 5 kecamatan. Hanya ada 5 kecamatan dengan warga 350.000 hari ini. Dan kalau kita melintas Mas naik sepeda itu kan cuma 15 menit kayaknya melintasi membelah kota. Di mana di Jawa Barat yang lebih kecil lagi. Kota Cirebon ini paling kecil. Jadi rasanya kalau memang betul sama ada provinsi Cirebon ya please deh gitu Kota sekalian Cirebon. gitu. Sekalian perluasan wilayah Kota Cirebon. Untuk Cirebon ya, bukan hanya perluasan wilayah hukum ya, tapi bukan geografis. Betul, karena kan memang Jawa Barat, provinsi Jawa Barat 49 juta. Yang akan menjadi warga provinsi Kota Cirebon, Mas Hai kan udah 7 hitung. 7,3 sekian juta. Provinsi Cirebon 7 juta. Kota Cirebon 350, aduh. Jauh ya. Masa 7 juta jadi harus ada pemerataan wilayah kota kabupaten juga ya. Dari sisi geografis. Iya. Jumlah kecamatan Kabupaten Cirebon 44. Majalengka berapa? Indramayu berapa? Cirebon Timur nanti dibagi 2. Lah masa tetap Cirebon ini cuma 5 doang gitu. Jadi, ya boleh aja sih Bu, usulan itu boleh. Ya. Cuma kan lagi-lagi usulan itu pasti akan menjadi pro dan kontra. Iya. Dan tidak mudah juga kita bicara tentang perluasan wilayah. Betul. Atau tadi pemekaran wilayah. Ini Provinsi Cirebon yang udah lama aja persiapan ide gagasan dari tokoh-tokohnya ini kan udah lama gitu. Nah cuma secara yuridis kemudian dikatakan tadi butuh waktu untuk masa transisi, dibahasakan masa persiapan. Nah, masa persiapan itu belum. Persiapan tuh baru ide gagasan. Wacana gitu. Wacana di media. Betul. Itu sudah lama, termasuk Cirebon Timur, Indramayu Barat ya. Aktivis-aktivis dan penggagasnya juga sudah sering berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, konsultasi dengan DPR RI lewat anggota Dewan Perwakilan yang ada di DPR RI kan. Itu sudah berlangsung lama. Bukan berarti kemudian dianggap tidak sabaran gitu, tapi ada proses yang sudah dilalui dan tentu saja kesepakatan tokoh dan teman-teman Cirebon itu juga harus kita hormati, harus kita hargai dan tentu saja ada progres gitu ya. Bahwa pertanyaan butuh atau tidak, ya sekarang pembangunan terus berkembang, udah saatnya sudah gitu. Wajib sih sebenarnya. Sudah saatnya. Menarik banget nih pembicaraannya, tapi kita harus sudahi dulu segmen sekarang. Nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Tetap di Berisik. Berbagi solusi
untuk publik.